my channel. Selamat datang lagi teman-teman di channel ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang daftar pertanyaan yang sering muncul di dalam seminar proposal atau seminar penelitian. Jadi kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sering ditanyakan oleh penguji pada saat seminar proposal atau seminar penelitian? Check this out. Oke, kita masuk ke daftar pertanyaan apa yang sering muncul pada saat seminar proposal atau seminar penelitian. Yang pertama, itu pertanyaan yang akan muncul adalah judulnya apa? Terlihat sepele ya, cuma nanya judul, tapi biasanya teman-teman pada saat presentasi tiba-tiba blank, judulnya nggak tahu apa. Nah, ini parah banget sih. Tapi itu bisa sangat terjadi teman-teman. Jadi teman-teman tuh udah harus betul-betul paham judul penelitian yang teman-teman angkat di dalam seminar proposal itu apa. Itu biasanya akan ditanyakan. Judulnya apa Mbak? Judulnya apa Mas? Kira-kira seperti itu. Tuh yang pertama ditanyakan adalah judul. Kemudian kelanjutan dari pertanyaan tadi adalah kenapa mengambil judul penelitian ini? Nah, ini teman-teman gak bisa loh jawabnya karena saya kerja di perusahaan ini Bu. Saya kerja di perusahaan ini Pak. Saya mengambil judul ini karena variabelnya gampang Bu. Variabelnya gampang diolah gitu, variabelnya gampang pada saat nanti pembahasan gampang dikerjakan melalui SPSS, melalui statistik dan seterusnya. Bukan itu jawabannya. Jadi kalau ditanyakan tentang kenapa memilih judul ini, jawabannya nggak boleh yang common sense ya. Jawabannya tuh harus betul-betul jawaban yang atas dasar ilmiah. Jadi teman-teman bisa mengarahkan dari fenomena apa yang sekarang sedang terjadi. Contoh, sekarang kan lagi pandemi COVID-19. Jadi kenapa judul ini yang saya ambil, contoh judulnya adalah pengaruh rasio apa di perusahaan food and beverage misalnya seperti itu. Saya mengambil judul ini karena saya melihat ada beberapa perusahaan yang terdampak atas pandemi COVID-19. Tapi ternyata ada beberapa penelitian sebelumnya atau jurnal sebelumnya yang mengatakan bahwa perusahaan food and beverage itu tidak berdampak Bu. Nah, karena hal itulah saya mengambil judul ini. Karena hal itulah saya mengambil judul ini dan seterusnya. Jadi alasan-alasannya itu harus alasan-alasan yang memang ilmiah, berdasarkan dari jurnal-jurnal sebelumnya, berdasarkan dari fenomena-fenomena, data-data pihak ketiga gitu. Jadi kenapa kira-kira teman-teman itu tertarik untuk mengambil judul ini? Jadi harus alasan-alasan yang ada dasar ilmiahnya. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang sering muncul juga adalah kenapa judul ini tuh penting untuk diteliti? Nah, kenapa sih kok penting banget untuk diteliti judul ini? Ini biasanya teman-teman sudah bisa atau sudah ada di lampiran latar belakang. Makanya kenapa kalau skripsi atau penelitian teman-teman itu teman-teman harus buat sendiri, dalam artian harus betul-betul paham posisinya, informasinya ada di mana. Contoh kayak kenapa judul ini penting banget untuk diteliti. Nah, ini juga sebetulnya sudah dituliskan di latar belakang, tapi kadang-kadang teman-teman suka di skip gitu, bacanya nggak semua. Jadi suka nggak paham gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya yang juga sering muncul adalah apa identifikasi masalah? Penelitian itu kan konsepnya kita mencari masalah ya. Jadi semakin banyak masalah berarti apa yang akan diteliti itu akan semakin banyak gitu. Jadi ini biasanya yang akan ditanyakan oleh penguji adalah identifikasi masalah. Jadi masalah apa yang diangkat untuk penelitian ini akan ada kelanjutannya dengan rumusan masalah. Jadi apa rumusan masalah di penelitian teman-teman? Pertanyaannya bisa apakah, bagaimana? Yang jelas biasanya rumusan masalah ini adalah dasar teman-teman untuk melakukan penelitian. Jadi kalau nggak ada masalah ya berarti nggak usah ada penelitian, kan begitu kira-kira konsepnya. Jadi rumusan masalah ini biasanya dan sering ditanyakan oleh penguji.
Kemudian selanjutnya yang akan ditanyakan atau yang sering ditanyakan oleh penguji adalah objek penelitiannya. Jadi teman-teman harus tahu objek penelitian teman-teman itu apa. Ya, otomatis ini larinya ke variabel dependen, independen, kemudian lokus penelitiannya di mana, periode penelitiannya kapan. Teman-teman udah harus paham. Ya, udah harus paham. Yang sering ditanyakan adalah objek penelitian. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu biasanya akan mengarah ke teori apa yang digunakan. Ya, teori apa yang digunakan? Pertanyaan lanjutannya lagi adalah kenapa kok pakai teori ini? Nah, teman-teman bisa menjawab dengan arahkan teori yang teman-teman ambil dengan variabel yang teman-teman punya. Contoh misalnya kalau di ekonomi ada signaling teori, teori sinyal. Kenapa kita pakai teori sinyal? Biasanya teori ini adalah dipakai untuk menginformasikan kepada pihak eksternal atas kondisi laporan keuangan perusahaan kita, misalnya seperti itu. Jadi arahkan si teori, konsep teori utama atau grand teori kita itu dengan variabel yang kita punya. Itu jawaban yang harus teman-teman kasih. Jadi intinya sih jawaban-jawabannya memang harus atas dasar ilmiah yang memang teman-teman tulis di dalam penelitian. Pertanyaan selanjutnya yang sering muncul di dalam penelitian adalah metode penelitian. Jadi teman-teman menggunakan metode penelitian apa? Metode penelitian deskriptif kah? Pendekatannya apa? Misalnya kuantitatif atau kualitatif gitu, atau menggunakan metode lain gitu kan? Metode pendekatannya bisa wawancara dan seterusnya. Itu juga biasanya akan sering ditanyakan. Kemudian untuk objek penelitiannya teman-teman menggunakan metode untuk penarikan sampelnya apa? Ditanya populasinya, kemudian metode penarikan sampel, bisa pakai metode purposive sampling atau misalnya menggunakan metode sampel jenuh dan seterusnya. Selanjutnya di dalam metode penelitian juga yang sering ditanyakan itu analisis data apa yang akan teman-teman gunakan nanti di pembahasan penelitian. Jadi contohnya misalnya di rumusan masalah itu teman-teman ada rumusan masalah yang menarik hipotesis parsial. Kalau misalnya hipotesisnya mencari pengaruh secara parsial, itu menggunakan uji apa? Kalau hipotesisnya menarik pengaruh secara simultan, itu menggunakan uji apa? Jadi intinya analisis data ini biasanya akan sering ditanyakan. Kalau misalnya data teman-teman adalah data primer, misalnya data yang teman-teman punya adalah data primer, biasanya kan bentuknya kuesioner ya. Kuesioner. Nah, ini metode yang digunakan itu apa? Pada saat analisis data statistik. Misalnya kalau yang digunakan adalah data kuesioner, berarti teman-teman harus menganalisis data statistiknya menggunakan reliabilitas dan uji validitas. Ya, uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman menggunakan data sekunder, berarti kan kita langsung menggunakan uji asumsi klasik. Nah, kira-kira seperti itu. Data atau analisis data apa yang digunakan di pembahasan itu pasti akan ditanyakan atau yang sering ditanyakan oleh penguji. Nah, itu tadi kira-kira beberapa pertanyaan yang sering muncul dalam sidang seminar proposal atau seminar penelitian. Jadi teman-teman sudah bisa mempersiapkan kira-kira jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu apa saja. Jadi harus prepare well gitu ya, harus prepare well pada saat menghadapi seminar proposal atau seminar penelitian. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap berproses dan berprogres. Sampai jumpa.